Halo sahabat benar, salam hebat luar biasa. Kali ini kita akan mereview sebuah buku yang sangat hebat luar biasa, teman-teman. Nah, buku apakah itu? Nah, buku ini adalah tentang kisah inspiratif perjalanan hidup, teman-teman, dan perjuangan makna hidup. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang kisah inspiratif seseorang. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Chandra Putranegara, teman-teman. Beliau adalah founder dari Success Before 30, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat ini adalah buku beliau, Badai Pasti Berlalu. Ya. Nah, kita akan mereview buku ini, teman-teman. Nah, apa sih yang bisa kita dapat, yang bisa kita pelajari di buku ini? Bukunya beliau, Bapak Chandra Putranegara. Langsung kita akan mereview sebuah buku yang sangat hebat luar biasa ini, teman-teman. Nah, jika teman-teman belum mendapatkan buku ini, teman-teman bisa klik nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, ya. Oke, langsung aja kita review, teman-teman. Oke, kita akan mereview pada halaman 51, teman-teman. Ya, ini tentang keyakinan. Nah, jika teman-teman berpikir tentang keyakinan, apa sih keyakinan? Keyakinan bisa jadi juga tentang kepercayaan. Nah, jadi kita berbicara tentang keyakinan. Nah, di sini beliau menceritakan bahwa pada masa-masa kecil beliau sudah mengalami yang namanya kerasnya hidup, teman-teman. Seperti pembulian, penolakan, dan lain sebagainya. Pada masa itu, beliau mengalami hal tersebut, teman-teman. Bahkan pada masa SMP, di sini beliau menceritakan dilecehkan oleh teman-temannya, teman-teman. Dan pada saat SMA, beliau ingin belajar taekwondo, teman-teman. Ya, taekwondo. Nah, beliau belajar dan alhasil, beliau juga mendapatkan prestasi di bidang tersebut, di bidang olahraga, ya. Dan kemudian kita tahu bahwa pada 97, krisis moneter pada 1997, banyak usaha-usaha yang bangkrut. Nah, di sini juga beliau menceritakan tentang bisnis usaha keluarganya juga bangkrut, yang mengalami krisis finansial, tidak bisa berjualan, dan lain sebagainya pada saat itu. Ya, kita tahu bahwa pada saat itu 1997 Indonesia mengalami masa kelam, teman-teman. Nah, jadi juga tuntutan ekonomi juga mendesak beliau agar bisa memulai sebuah usaha. Nah, di sini beliau menceritakan bahwa pada saat itu beliau memulai sebuah usaha, yaitu di sini beliau menceritakan tentang perusahaan yang sangat hebat luar biasa yang beliau jalani sampai sekarang, sampai saat ini. Bahkan saya sendiri pun diberi kesempatan untuk bisa bermitra dengan perusahaan beliau, teman-teman. Nah, bayangkan dari minus, beliau dulu sempat ditipu oleh rekan kerjanya, mamanya, teman-teman. Jadi ditipu sekitar 500 juta pada tahun 1997. Wow, itu kalau ditotalin pada saat ini mungkin sudah hampir 1 eman, teman-teman. Jadi pada usia tersebut beliau mengalami yang depresi dan sebagainya, ditipu. Kita tahu bahwa uang pada saat itu sangat berharga, teman-teman. Apalagi sampai-sampai ditipu. Waduh, itu sangat luar biasa sekali. Bahkan beliau bisa bangkit hanya dalam waktu 3 tahun saja. Beliau bisa melunasi hutang-hutangnya, teman-teman. Wow, waduh, itu sangat luar biasa. Nah, rahasianya adalah di perusahaan beliau yang beliau dirikan saat ini, teman-teman. Ya, di perusahaan itu adalah perusahaan direct selling, penjualan langsung. Ya, jadi beliau sangat hebat luar biasa, mampu melewati badai dalam hidupnya, teman-teman. Dan selanjutnya adalah badai yang kedua dalam hidup beliau, teman-teman. Nah, ketika hutang-hutangnya sudah lunas dan lain sebagainya, beliau juga bisa mengajak orang tuanya pada saat itu jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman. Nah, di sini beliau menceritakan pada saat itu beliau mendapat tiket gratis jalan-jalan ke Thailand bersama orang tuanya, teman-teman. Terutama di sini beliau mengajak ibunya untuk jalan-jalan gratis ke luar negeri. Nah, badainya adalah pada saat itu, pada 1 minggu setelah mereka pulang dari Thailand, beliau mendapat yang namanya ujian ataupun badai dalam hidupnya. Ini ibunya mengalami sakit, teman-teman. Nah, sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah itu singkat cerita bahwa di situ beliau kehilangan ibunya, teman-teman.
Jadi beliau sangat frustasi, sangat sangat susah untuk mendapatkan inspirasi ataupun kekuatan api dalam hidupnya yang sudah hilang, teman-teman. Tapi di sini beliau pada saat itu mendapat sebuah mimpi. Mimpinya adalah ibunya tersenyum melihat beliau. Nah, di situ beliau tersontak sadar bahwa beliau tidak bisa seperti ini, tidak bisa selalu terpuruk dalam suatu kejadian. Beliau harus bangkit dan membuktikan bahwa beliau bisa melewati badai dalam hidupnya, teman-teman. Nah, singkat cerita, beliau juga setelah 1 bulan, beliau bisa bangkit dan mencapai yang namanya kesuksesan yang sangat hebat, luar biasa. Di sini beliau mendapatkan bebas finansial pada saat itu. Wow, itu sangat hebat, luar biasa. Pada usia 22 tahun, teman-teman. Wow, itu kita ngapain ya? Saya aja belum 22 tahun, teman-teman. Waduh, ini sangat menjadikan pengalaman bagi saya. Bisa membaca buku ini sangat hebat, luar biasa, teman-teman. Nah, di sini beliau juga memberikan tipsnya, teman-teman. Tipsnya. Nah, di sini kita bisa bersama-sama untuk merenungi. Nah, tips yang pertama adalah apakah keyakinan kita ataupun kepercayaan kita itu bermanfaat bagi orang tua, keluarga, dan orang lain. Nah, yang kedua adalah apakah kepercayaan dan keyakinan kita tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, teman-teman. Dan yang ketiga adalah apakah keyakinan dan kepercayaan kita mempunyai kontribusi yang maksimal terhadap impian kita. Nah, selanjutnya adalah apakah impian kita ataupun keyakinan kita sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan atau malah sebaliknya, yaitu semakin melenceng dari tujuan semula. Nah, poin yang ketujuh adalah apakah kepercayaan kita membuat kita semakin enjoy ataupun santai dan bahagia. Nah, dan terakhir adalah apakah kepercayaan kita dan keyakinan kita semakin mendekatkan kita pada 8 aspek keseimbangan hidup. Jadi, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, teman-teman. Nah, jadi di sini Pak Chandra sudah menuainya pada saat itu, dan beliau sekarang sudah menikmati hasil tuaiannya, teman-teman. Jadi apa yang kita ambil keputusan pada saat ini, yang kita lakukan saat ini menentukan 2-5 tahun ke depan. Mungkin pada saat ini kita mungkin masih senang-senang, masih leha-leha, masih rebahan dan sebagainya. Tapi percaya di sini beliau telah membuktikannya, teman-teman. Apa yang beliau tanam 2-5 tahun ke depan itu sudah beliau nikmati hasilnya, teman-teman. Tentu saja dengan alat dan memiliki mentor yang tepat untuk teman-teman bisa mencapai impiannya, teman-teman. Nah, di sini sangat hebat, luar biasa. Beliau juga menekankan bahwa keputusan kita menentukan masa depan kita. Jadi, teman-teman, jika ada sebuah peluang usaha pada saat pandemi ini, teman-teman bisa kerjakan atau bisa teman-teman ambil. Jadi, jangan buang muka atau sebagainya jika teman-teman Anda menawarkan sebuah peluang usaha yang bisa dikerjakan, teman-teman. Nah, oke, itu tadi review singkat dari buku ini, buku Badai Pasti Berlalu. Jika teman-teman ingin membeli buku ini, teman-teman silahkan klik di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman membeli buku ini, teman-teman juga akan mendapatkan VCD beliau. Ini kisah hidup beliau yang sangat inspiratif. Nah, juga plus teman-teman juga bisa mendapatkan tanda tangan beliau langsung. Ya, tanda tangan Bapak Chandra Putra Negara. Nah, buku Badai Pasir Berlalu ini sangat rekomendasi untuk teman-teman baca karena ini sangat inspiratif sekali. Dan itu tadi review singkat dari saya. Semoga menginspirasi teman-teman. Semoga kisah hidup beliau bisa menjadikan teladan dan pedoman untuk kita bisa mencapai impian kita, teman-teman. Jadi, sekian review singkat dari saya. Selalu salam hebat, luar biasa.